Perkenalkan, saya dari Ketua RT 003 RW 05. Nama saya Subandi. Yang ingin saya pertanyakan yaitu mengenai penonaktifan NIK. Yang saya tanyakan, bagaimana warga seandainya tidak bisa kita hubungi, apa kita bisa kasih kemenangan untuk tanpa koordinasi ke orang itu? Karena selama ini kadang tidak jelas dia tinggal di mana. Jadi ini kan ada formulir pengisian permohon, berarti kita harus ketemu juga. Ini pertama. Untuk kedua, apa itu berlaku bagi warga yang tinggal untuk lain RW atau masih lingkungan kelurahan? Karena ada yang tinggal nggak satu RW atau nggak satu RT, masih di lingkup kelurahan. Apa itu juga perlu dipindah juga? Itu yang kedua. Kalau memang RT, RW dikasih kewenangan tanpa harus konfirmasi, koordinasi sama pihak pemohon. Apabila kendalanya nggak bisa ketemu, ya kita sih nggak masalah Pak. Kita bisa punya kewenangan mutlak prerogatif RT untuk menonaktifkan ke pihak warga itu. Karena selama ini dia cuma numpang doang. Kalau ada apapun, apalagi mau pemilihan, pemilu, pasti kalau dia punya kepentingan menanyakan hal-hal data dia. Padahal kita udah diverifikasi, apabila pun orang nggak ada, tidak ketemukan, kita langsung dicoret. Yaitu itu dampak juga. Jadi yang disampaikan, kira-kira barangkali ada tambahan, nanti kita bisa berbicara lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus nih buat yang harus saya jawab buat Bapak Ibu para RW dan RT ya. Jadi disinilah kami ya sebagai pelaksana di Dukcapil Kelurahan Duri Selatan. Apa yang tadi dipertanyakan oleh Bapak Ibu ya kan, kalau kita mengacu kepada undang-undang ya Pak ya, sudah ada dasar hukum penonaktifan nomor identitas kependudukan sementara. Mengacu ke situ dulu ya Pak ya. Kalau memang itu sudah memang jelas, dia minimal 1 tahun tidak berdomisili atau tidak bertempat tinggal, ya kan. Walaupun ya kan di sini dia numpang. Jadi bisa saja Pak diusulkan untuk dilakukan penonaktifan atau pemindahan gitu kan. Jadi bisa diusulkan untuk dilakukan penonaktifan atau pemindahan orang tersebut ke mana orang tersebut saat ini. Saya ingin menyampaikan sedikit, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang bersangkutan tidak berdomisili di sini dan tidak bisa dihubungi lagi atau tidak punya kontaknya dari RT kepada yang bersangkutan. Ini kan sifatnya adalah sosialisasi dan pengusulan. Pengusulan itu bisa dilakukan berdasarkan user Bapak Ibu RT sekalian per masing-masing. Bapak Ibu sebenarnya sudah memiliki user berdasarkan NIK masing-masing dan password yang dibuatkan untuk sementara sampai Bapak Ibu sekalian itu bisa login atau diganti passwordnya. Itu yang pertama. Nanti teknisnya bisa berkoordinasi dengan Dukcapil Kelurahan Duri Selatan. Semuanya sebenarnya sudah punya, sama halnya seperti vaksin. Waktu itu kan ada pendataan tuh di data warga. Cuman teknik penginputannya Bapak Ibu belum mengerti, makanya waktu itu diambil alih oleh pihak kelurahan. Oke. Nah, untuk pertanyaan tadi itu bagus karena di Pergub 22 tahun 2022 itu Pergubnya RT dijelaskan warga wajib lapor 1 kali 24 jam. Itu jelas. Kalau dia tidak ada kontribusi seperti apa yang dibilang sama Pak Lurah seperti tadi, entah, janganlah beranggapan mengenai uang karena semua pelayanan sudah gratis. Ini yang wajib lapornya aja, ada kontribusi kerja bakti, itu benar. Nah, jadi ada andil dari masyarakat
melaporkan diri kepada pengurus RT. Nah, sifat pengusulan itu Bapak misalkan punya arsip dari yang bersangkutan di rumah berdasarkan kartu keluarga, contoh. Nah, dari kartu keluarga itu kan ada NIK. NIK itu bisa diinput di data warga. Usernya berdasarkan NIK para pengurus RT masing-masing. Kalau belum tahu, misalkan contoh, Bapak Ibu bisa buka di handphone nih saat ini, contoh doang nih, contoh. Buka, ketik di Google data warga atau mendata warga. Nanti diklik langsung login bisa berdasarkan NIK. Tapi kalau passwordnya nggak tahu, berarti kan nanti harus berkoordinasi dengan Ibu Diana atau Pak Jo supaya Bapak Ibu itu bisa menginput, karena dalam teknis penginputan itu diserahkan ke para pengurus yang tahu di wilayah siapa warganya yang tidak berdomisili di tempat sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tidak berdomisili di tempat kurang atau lebih dari 1 tahun boleh diusulkan pindah. Pengusulan itu ada teknisnya, terserah Bapak Ibu. Ada yang dikabari dulu ke orangnya dan dikasih tahu, ini loh ada aturan negara yang menjelaskan bahwasannya kamu harus pindah. Saya dari RW 06 RT 10. Maaf ya Pak, sebelumnya saya kan udah ngusulin warganya nih yang tinggal di Tangerang, di Bogor. Saya udah usulin ke dia supaya pindah, tapi dia pada kagak mau. Kalau pindahin, jangankan yang jauh, yang dekat aja, dia rumahnya udah ada di RW 5, udah punya 2 rumah, tapi dia tetap kagak mau pindah. Itu yang ada kayak gitu Pak. Yang tinggal di Tangerang, dia di sana dia punya rumah di sini, dikontrakin rumahnya. Alasannya dia bisa balik lagi karena ada rumah saya. Padahal dia udah puluhan tahun tinggal di Tangerang. Ada bagus banget tuh, sama kayak pertanyaan warga kita nih di Tanah Sereal ya. Jadi Bapak Ibu RW, Bapak Ibu RT, ya kan, nggak usah perlu khawatir Pak Bu, ya kan. Kita sudah punya nih undang-undangnya nih, ya kan. Bapak Ibu bisa pegang tuh undang-undangnya tuh. Apalagi sekarang Bapak Ibu RW, Bapak Ibu RT punya power nih, ya kan, punya kewenangan nih buat menonaktifkan nomor identitas kependudukan warganya. Artinya, ya kan, kalau kita bicara masalah legitimasi, ya kan, minimal 1 tahun. Ini minimal 1 tahun nih, diinget-inget aja nih Bapak Ibu nih. Oh, dia udah minimal 1 tahun nih, gitu kan. Tidak bertempat tinggal sesuai dengan KTP-nya dan KK-nya. Berarti dia harus pindah. Kalaupun Bapak Ibu para RW, Bapak Ibu para RT nih sudah berkomunikasi, sudah berkoordinasi dengan yang bersangkutan kagak mau juga. Nah, Bapak Ibu usulkan aja, ya kan, usulkan, ya kan, diisi tuh, ya kan, di berita acaranya diisi, ya kan, lalu kemudian ditandatangan, ya kan, RT, RW mengetahui sampel, nanti saya tanda tangan, Pak Lurah tanda tangan. Jangan lupa diisi juga di user data warga RT, gitu. Jadi user data warga RT ini, ya kan, harus diisi Bapak Ibu untuk mengkombinkan atau menyelaraskan nih, bener nggak sih Bapak Ibu RT, Bapak Ibu RW mengusulkan atas nama yang bersangkutan itu untuk dinonaktifkan NIK-nya. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ngisi berita acaranya aja,
formulirnya diisi tapi di user data warganya nggak diisi, ya nggak bisa juga Bapak Ibu. Jadi harus sama, kalau di formulirnya diisi, di user data warganya juga diisi secara manual. Nanti ya kan itu akan dengan sendirinya. Perkenalkan, tentu saya dari FKDM Kelurahan Duri Selatan. Pertama yang ingin saya tanyakan, penonaktifan NIK ini berlaku hanya untuk yang hidup atau yang mati juga, Pak? Atau yang sudah meninggal? Pertama alasan kenapa saya juga mempertanyakan yang meninggal, berdasarkan pengamatan FKDM sejauh ini masih banyak orang meninggal yang masih menerima bantuan. Undangan bantuan bansos dari pemerintah itu mereka menggunakan NIK, artinya NIK-nya masih hidup, sementara orangnya sudah meninggal. Bantuan itu bukan warisan, Pak. Banyak warga kita di DTKS yang waiting list, misalnya contoh yang lansia. Bahkan mereka sampai meninggalnya untuk bisa dapat bantuan itu mereka nggak dapat. DTKS waiting list untuk dapat bantuan lansia, mereka sampai dengan meninggalnya mereka nggak dapat karena ada keluarga yang tidak melaporkan tentang kematian keluarganya sehingga dianggap tetap hidup. Nah ini berdasarkan penelusuran FKDM itu ada dan masih terjadi. Kedua, di Duri Selatan itu banyak warga yang mungkin dulunya ada kemudahan-kemudahan membuat KTP dan KK, sehingga banyak yang tidak memiliki tempat tinggal tapi mereka punya KTP dan KK Duri Selatan yang sekarang tinggalnya banyak juga yang anak berangkat. Yang datang yaitu tadi seperti disebutkan tadi di awal, ketika ada bantuan turun mereka datang. Atau ketika mereka misalnya KTP-nya hilang, kakaknya datang. Ketika anaknya mau nikah datang, cuma untuk ngurus surat di sini, tapi tinggalnya di mana? Tapi kami juga FKDM melihat bahwa ini tetap ada celah. Ada celah dan ada dampak. Pertama, dampaknya adalah kepada ketua RT dan ketua RW di wilayahnya, terkait dengan kedekatan, terkait dengan kenal dan segala macamnya. Itu kemudian juga terkait dengan dampaknya ini ya, apa tadi saya mau ngomong lupa nih. Dampak termasuk ego dan segala macamnya, termasuk celahnya juga bahwa ya selama bisa ngasih kontribusi untuk wilayah, fan-fan aja udah kan. Nah ini toh SPTJM-nya salah tanda tangan ya kan? Gitu. Itu aja. Jadi pertanyaan saya menjurus pertama ke sana, Pak. Apakah penonaktifan NIK itu hanya dilakukan untuk yang masih hidup atau yang meninggal juga bisa dilakukan? Artinya penyisiran, karena banyak warga masyarakat yang tidak melaporkan keluarganya hanya untuk supaya tetap dapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau misalkan orang yang sudah meninggal dunia, meninggal siapapun orangnya, itu secara administrasi harus dilaporkan. Secara administrasi kewajibannya itu secara undang-undang administrasi kependudukan ahli waris dari si almarhum. Jika ahli waris tidak ada, itu bisa dilaporkan oleh RT kalau dia di dalam kartu keluarga tunggal atau sendiri, karena sudah ada dalam undang-undang administrasi kependudukan. Jika di dalam kartu keluarga itu ada ahli waris dan tidak sempat untuk mengurus, bisa pakai surat kuasa. Tapi yang jelas, yang meninggal harus tetap dilaporkan secara administrasi. Sebenarnya, ya, maaf saya potong sebentar. Boleh. Bahkan saya hasil penelusuran juga ada laporan, juga hasil penelusuran bahwa ada keluarga yang sudah pegang akte kematian pun tetap bisa menerima bantuan. Namanya tetap keluar di undangan DTKS dari Kementerian Sosial atau dari Dinas. Oke.
secara administrasi kependudukan ya, catatan sipil, akta kematian dia sudah miliki, namun dia tetap menerima bantuan sosial, tinggal berkoordinasi dengan dinas sosial. Sudah Pak, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ya. Sejak awal COVID kita sosialisasi. Oke. Pak, ini namanya 4L nih. Yang dapat lelaki-lelaki gitu kan, yang meninggal lagi, yang dapat sementara, yang butuh banyak nih yang masih hidup di tempat. Ya, terima kasih yang Pak. kita tinggal ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kalau memang dia sudah meninggal dan kemudian ya kan datanya memang masih aktif nih di dalam database kependudukan, ya kan? Datanya masih aktif belum? Datanya masih aktif nggak Pak? Yang sudah meninggal ini datanya masih aktif nggak di KK? Masih Pak. Masih aktif di KK. Iya. Ada yang masih ada yang tidak ada yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan. Jadi kita merujuk ke sini bahwa terutama yang meninggal itu mereka masih, nah ini kenapa nggak sinkron? Ya begini Pak, ya jadi gantian ya Bu, kita dulu nanti baru Ibu. Maaf ya. Jadi gini Bapak Ibu ya kan, pertanyaan Bapak Ibu tadi terkait yang sudah meninggal apakah dilaporkan atau tidak ya kan. Silahkan Bapak Ibu, para RW, para RT ya kan, jika memang ada yang seperti itu laporkan Pak ke Dukcapil. Nanti kami cek di dalam database kependudukan kami nih di sistem. Kalau memang datanya memang masih aktif dan dia belum dibuatkan akta kematiannya, ya kiranya supaya dibuatkan akta kematiannya supaya datanya menjadi hilang atau nonaktif. Tapi kalau ada misalnya nih tadi pertanyaan dari Bapak, ada yang dia sudah dibuatkan nih akta kematiannya tapi masih terima bansos, ya kan? Nah coba Bapak Ibu bisa datang nih menemui Mbak Diana atau Mas Jo ya kan ke Kelurahan Duri Selatan. Kami cek Pak, kalau memang ternyata dia sudah dibuatkan akta kematiannya tapi dia masih aktif datanya, maka kami yang melaporkan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta supaya nama orang tersebut hilang.